Salah satu konsep kekerabatan di masyarakat Tapanuli Selatan adalah Daliana Tolu yang bisa diartikan sebagai tungku berkaki tiga. Karena kakinya cuma tiga, tentu tungku ini kalau tidak seimbang akan ambruk. Dan Daliana Tolu memegang peranan penting dalam setiap upacara adat, baik acara adat Siriaon atau kegembiraan misalnya pernikahan dan juga kelahiran bayi. Juga acara Siluluton atau duka cita baik kematian maupun perpisahan. Negeri Indonesia kali ini dari Sumatera Utara saya akan mengajak Anda menyaksikan pernikahan adat Batak Angkola dan tentu saja di sana kita akan melihat bagaimana Daliana Tolu memegang peranan penting dalam upacara pernikahan. Inilah Negeri Indonesia Sumatera Utara. Tapanuli bagian selatan semula adalah satu kabupaten. Sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota madya. Panorama di Tapanuli bagian selatan sangat indah. Salah satunya adalah air terjun Aek Sijorni. Selain wisata alam, Tapanuli bagian selatan juga kaya akan wisata budaya. Salah satu kabupaten di Tapanuli bagian selatan adalah Tapanuli Selatan dengan ibu kota Sipiro. Masyarakat di Tapanuli Selatan terdiri atas beberapa suku. Namun suku asli di Tapanuli Selatan salah satunya adalah Batak Angkola. Masyarakat Batak dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari dengan dalihan natolu. Pada zaman nenek moyang dahulu, pernikahan adat Tapanuli Selatan bisa memakan waktu hingga 7 hari 7 malam. Sekarang karena alasan biaya dan nggak mau ribet, pernikahan adat tetap bisa dilangsungkan dengan upacara yang lebih simpel dan praktis tanpa kehilangan nilai-nilai budaya. Pada acara adat, Dalihan Natolu sangat besar perannya untuk menyukseskan acara pernikahan adat. Dalihan Natolu ini meliputi 3 kelompok, yaitu Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Mora adalah kerabat mempelai perempuan. Kahanggi adalah teman semarga atau kerabat satu keturunan. Sedangkan Anak Boru adalah keluarga pengantin laki-laki. Setiap orang dapat menjadi Mora, Kahanggi, atau Anak Boru, tergantung siapa suhud atau penyelenggara pesta. Dalihan Natolu itu terdiri dari kakak beradik dari ompong kita. Kakak beradik, walaupun dia yang tua, asal semarga itu yang dinamakan Kahanggi. Yang kedua ialah yang ngambil iboto kita, itu yang dinamakan ipar. Yang ketiga ialah Mora, mertua itu bahasa Indonesianya. Ditambah dari tokoh-tokoh dari masyarakat, yaitu Hato Bangon, alim ulama, cerdik pandai, Natobang Natoras, sampai pemerintahan
tentunya opuisen bekas godang. Itulah yang dinamakan Dalian Natolu. Acara adat pernikahan biasanya didahului dengan patobang hata atau perjanjian antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah terjadi kesepakatan, keluarga mempelai laki-laki kemudian datang dan membawa mahar atau disebut juga batang boban, serta silua atau oleh-oleh. Isi silua antara lain lauk pauk dan pulut atau ketan. Pengantin laki-laki datang lengkap dengan kahanggi, mora dan anak borunya. Sementara yang menyambut adalah kaum perempuan dari pihak Dalihan Natolu, mempelai perempuan, yang menerima mahar serta oleh-oleh. Mora pengantin perempuan juga menyerahkan barang holong yang merupakan perlengkapan rumah tangga seperti tilam, piring, dan lainnya. Selain itu juga barang adat yang berupa indahan tungkus atau tompu robu yang merupakan nasi bungkus yang dilekatkan pada pohon beringin. Makna dari nasi ini adalah di samping kebesaran hati moranya terhadap anak boru dan pengantin perempuan atau cucunya ini, ada terkandung harapan agar apa yang diniatkan dapat terkabul dan sukses. Pulut atau ketan dan juga makanan lainnya yang dibawa oleh pengantin laki-laki kemudian dihidangkan di bagas godang atau rumah adat pada acara makobar yang dihadiri khusus oleh kaum laki-laki saja. Adat budaya kita pada zaman sekarang ini banyak sekali tantangannya. Yang pertama, kalau nenek moyang kita dulu dalam melaksanakan adat budaya sangat tegas dalam setiap pelaksanaan, maka mereka membutuhkan beberapa hari untuk pelaksanaan adat budaya. Misalnya adat Boru Marbagas. Pada zaman sekarang ini sudah disesuaikan dengan kondisi keadaan. Namun anak-anak generasi kita zaman sekarang ini tidak mau direpotkan dengan adat budaya. Mereka ingin yang sesederhana mungkin. Malah kadang-kadang mereka tidak mau lagi ikut dalam kegiatan masuk dalam acara makobar atau adat Boru Marbagas. Maka kadang-kadang mereka tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan ketika pada posisi mereka berbicara di dalam adat makobar. Maka saya memperkirakan kalau begini terus tanpa ada pembudayaan adat budaya kita yang seperti ini, maka generasi-generasi berikutnya akan kehilangan adat budaya. Malah adat budaya kita ini akan hilang di kemudian hari. Itu dulu memang nenek-nenek kita itu waktunya lapang itu. Kalau dulu, karena usaha kalian nenek-nenek kita itu sawahnya luas. Kalau sekarang sawah yang luas itu sudah dibagi-bagi kepada cucunya. Perkawinan adat istiadat Tapanuli Selatan ini wajib dikembangkan. Tapi ya itu tadi karena masyarakat Indonesia, masyarakat zaman sekarang itu sudah era digital dan segala macam, makanya ini perlu dikembangkan. Karena kalau adat istiadat ini kalau ditinggalkan, ya ini akan mati di generasi kita gitu, di generasi anak muda zaman sekarang. Jadi adat istiadat itu jangan sampai mati. Itu kewajiban kita membantu Mora. Apa pekerjaan Mora kita itu, anak boru yang punya kuasa itu. Nah, disuruh-suruh Mora lah kita. Sudah tentunya kita selaku anak boru sudah tahu kita dihargailah Mora. Itulah istilahnya.
Setelah rombongan pengantin laki-laki diterima pengantin perempuan, maka dilanjutkan dengan mangalap parumaen. Di sini, peran Dalihan Natolu juga sangat besar. Pada pesta pernikahan adat ini, ibunda pengantin perempuan menjadi mora yang menyampaikan sambutan untuk kedatangan pihak pengantin laki-laki. Berterima kasih dan senang atas silua atau oleh-oleh yang dibawa. Sementara ibunda dari pengantin laki-laki pada pernikahan ini menjadi anak boru, membalas dan mengungkapkan keinginannya untuk menjemput calon menantu atau disebut juga dengan mangalap parumaen. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan akad nikah secara Islam, di mana hombar doadat dohot ibadat, yang berarti sejalan antara adat dengan ibadah. Ahmad Faisal Putra, aku nikahkan anak kandungku kepadamu, Rima Amalia Siregar dengan mahar 6 gram emas murni dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Rima Amalia Siregar, maharnya 6 gram emas murni dan seperangkat alat sholat tunai. Al-Fatihah. Setelah akad nikah, acara adat kembali dilanjutkan dengan makobar di Bagas Godang atau bersidang di rumah adat. Meskipun rumah dari mempelai ini bukanlah rumah adat, tetapi bisa dianggap seperti rumah adat. Pesta pernikahan atau hurja dilanjutkan dengan anak boru dari suhud atau penyelenggara pesta yang membagi sirih kepada semua yang hadir, mulai dari raja adat dalam kerapatan adat. Sirih menjadi semacam pembuka percakapan dari kedua belah pihak keluarga. Raja adat menanyakan apa maksud memberikan sirih. Penyelenggara pesta atau suhud kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga meminta saran kepada kahanggi apa-apa saja yang diperlukan untuk pesta. Salah satu syarat dalam pernikahan adat Tapanuli Selatan, kedua mempelai harus memiliki marga. Tetapi dalam pernikahan ini, mempelai laki-laki adalah suku Minangkabau yang artinya dia tidak memiliki marga. Untuk itu di pernikahan kali ini, mempelai laki-laki diberi marga Lubis yang merupakan marga dari nenek mempelai perempuan. Selain itu, hariman atau pisang raut dari keluarga mempelai perempuan juga banyak yang bermarga Lubis. Setelah proses pemberian marga, baru acara adat selanjutnya bisa dilaksanakan. Pesta adat di Tapanuli Selatan mengenal beberapa jenis pesta yang menentukan apa makanan yang disajikan dan banyaknya uang yang perlu disiapkan oleh pihak pengantin laki-laki. Kalau kita ingin pesta, yang pertama adat kecil mengenai pesta itulah. Yang kecilnya yang dipotong ayam. Kalau adat menengah yang dipotong kambing. Adat besar yang dipotong, yang dikatakan adat besar yang dipotong kerbau. Jadi sesuai dengan adat, kalau adat kecil berupa uangnya kecil juga. Kalau adat menengah, uangnya pun menengah juga di adatnya. Kalau adat besar, uangnya pun banyak.
Acara berikutnya adalah manula sere atau memenuhi kewajiban. Pemberian dalam jumlah besar atau sere na godang dan sere na menek dalam jumlah menengah. Biasanya yang diserahkan oleh pengantin laki-laki adalah jumlah menengah, yaitu sejumlah uang dan keperluan calon pengantin perempuan, seperangkat pakaian pengantin, dan bentuk lahanannya adalah kambing. Mengenai adat ini juga, karena kebetulan yang kita laksanakan ini sekarang ini adalah adat Boru Marbagas dalam bentuk adat tengah atau menengah, maka sere tubarannya hanya sebatas 80.000. Dan inilah yang diperbincangkan yang harus diterima oleh adat, baik itu Opu Bagas Godang, begitu juga Parhu Tahun, yang mana tupuknya atau bagiannya juga ada. Karena Boru yang Marbagas ini adalah memiliki keluarga yang banyak di hutan ini, terutama ada temannya, kemudian ada hula atau ada pimpinannya, kemudian ada Opu Bagas Godang. Maka tupuk-tupuk ini harus dibikin di atas tampai ini sebagai tanda bahwa